kepada kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, lalu juga nikmat keberkahan, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di dalam acara yang mulia ini. Alhamdulillah bahwasanya orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa ialah mengikuti daripada perintahnya Allah dan menjauhi daripada larangannya. Inilah makna takwa. Alhamdulillah hadirin hadirat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia sampai satu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sebaik-baik umat, yaitu umat kita Rasulullah SAW. Dan pada saat yaumil akhir kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal. Sebelum saya mulai, mari sama-sama kita sekarang membaca daripada qasidah. Kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala
kita memohon ampunan kepada Allah. Manusia tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari lupa. Karena kenapa? Insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ingatlah wahai hadirin, bagaimana masa lalu kita jangan kita pikirkan sekarang. Buru-buru sekarang kita minta ampun pada Allah. Tidak usah memikirkan yang dulu, tapi sekarang kita buru-buru untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan daripada salah satu hadis qudsi diajarkan oleh guru saya yang memiliki sanad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunubakum jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian di siang dan malam harinya melakukan maksiat kepadaku, tapi aku maka meminta ampunlah kepadaku. Sungguh aku mengampuni segala dosa kalian, seluruh dosa kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi dalam ayat suci Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat besar. Maka mulai sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun sebesar apapun dosa kita. Di masjid ini kita memohon ampun, kita sholat, kita membaca doa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan syahrul Sya'ban syahri, yaitu bulanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan syahrul Sya'ban syahri? Yaitu di mana di bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban turun ayat yang sering kita baca, perintah kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya para malaikat saja atau para makhluk Allah yang bersolawat kepada baginda Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ialah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Betul apa betul? Betul. Bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu bulan Ramadan. Kita dapat dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari sekarang kita memperbanyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami terus sampai akhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Tadinya lebih, tapi karena kita ini adalah umat yang lemah, manusia zaman sekarang dikit-dikit aja udah ngeruntuh. Betul. Dikit-dikit bilang betul, dikit-dikit bilang udah capek. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab tersebut, dalam syarah tersebut, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah akidah yang harus kita yakini, wajib kita yakini. Itu wajib diyakini bagi seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang beragama Islam lalu
juga sudah balik. Ini yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Al-Maliki dalam syarahnya Syarah Aqidatul Allah. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak main-main, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangkan berapa jauhnya. Sangatlah jauh, sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu sangat cepat. Karena kenapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menaiki Buraq. Buraq ini apa? Yaitu adalah kendaraan yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pada saat peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan di dalam kitabnya, kitab Bahjatul Wasail, beliau juga mengambil daripada syarah Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi sebelum kita buka kitabnya, itu Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi ini, gurunya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, Imam Kutub, yang mengarang daripada Ratibul Haddad yang sering kita baca dari masjid. Gurunya lagi yaitu Syekh Al-Habib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang daripada Ratib Al-Attas. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya Buraq ini lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Ini dalam kitab tersebut dikatakan tentang ciri-ciri Buraq. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, pada saat peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi, banyak sekali orang yang murtad. Banyak sekali orang yang imannya hancur. Karena kenapa? Dia lebih menggunakan akal, lebih menggunakan logikanya. Padahal peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehendaknya Allah. Manusia tak tahu apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala jika mentakdirkan, apapun akan terjadi. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat, mari sama-sama terakhir kita membaca lagi sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nanti di yaumul akhir kita akan ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya oleh baginda Rasulullah bukanlah daripada saudara-saudaranya ataupun siapapun, melainkan umatnya, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan analaha analaha analaha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya
mencintai sahabat beliau karena baginda Rasulullah, mencintai ahlul bait keluarga baginda Rasulullah karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita pengen dekat dengan baginda Rasulullah, maka ingatlah daripada salah satu wasiat dari baginda Rasulullah. Adibu auladakum bi thalathatin khisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahlul bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah tilawatul Quran, orang membaca Al-Quran. Kita mencintai baginda Rasulullah, bagaimana caranya? Dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menceritakan bahwa bagaimana indahnya, sempurnanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, buah bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan satu qasidah. Sebenarnya saya sudah banyak memberikan qasidah ini kepada semua di berbagai acara, alhamdulillah. Tapi ini harus saya berikan juga kepada antum-antum semua yang hadir pada acara ini. Saya memiliki kakek, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Beliau pada saat itu sedang sakit. Saya bersama beliau ada di kamar beliau. Pada saat saya berdoa, beliau membisiki telinga saya. Memang izin saya pengen kalau saya itu sering baca qasidah di depan beliau. Senang kalau saya baca qasidah, tangan kita baca ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Arhamar Rahim bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan beliau. Beliau membisiki kuping saya dengan perkataan apa? Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Ini adalah pertanda beliau bahwasanya beliau ingin dibacakan qasidah tentang keluarga Nabi, yaitu inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Yang bunyinya seperti ini. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan, li aliyin wa husainin wa hasan. Bahwasanya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi baiknya. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana. Mencintai keluarga beliau, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi kita. Wa bihadzal hubbi la nakhsha dan dengan kecintaan ini kita tidak pernah takut daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang mencintai mereka, itu keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Masuklah dia ke surga tanpa adanya kesedihan. Ini adalah salah satu qasidah daripada guru-guru kita, bahwa ulama-ulama zaman dulu sering membaca ini, yaitu inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wal hasan. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah setengah jam. Mudah-mudahan kita datang pada acara tabligh akbar yang mulia ini, acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil fadilahnya yang masya Allah sangat banyak. Dan juga kita hadir pada acara ini
lebih mencintai kepada baginda Rasulullah